Diversifikasi tanaman pangan perlu dilakukan petani di Kabupaten Nganjuk. Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Insinyur Mindo Sianipar mendorong petani di Kabupaten Nganjuk untuk melakukan gerakan menanam tanaman pangan dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan menuju kedaulatan pangan. Menurut Mindo, gerakan menanam tanaman pangan ini merupakan gagasan dari PDI Perjuangan dan sudah dilakukan lebih dari 60% DPC PDI Perjuangan se-Indonesia. Diakunya dengan menerapkan gerakan menanam tanaman pangan ini bisa mengurangi pengeluaran kebutuhan keluarga sebesar 600.000 per bulan. Untuk itu gerakan menanam tanaman pangan di Kabupaten Nganjuk penting dilakukan. Apalagi Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu basis pertanian di Indonesia untuk menuju kedaulatan pangan. Menurutnya petani juga perlu mendapat perhatian dan didorong untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang digarapnya sehingga meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Kan sebenarnya sudah kita dorong pemerintah lewat pemerintah pusat itu percontohan lewat pemerintah daerah menghidupkan kembali atau pangan-pangan lokal. Ya, kita harus mendiversifikasi, memberikan teknologi supaya misalnya itu sagu itu lebih optimal digunakan. Ya, sagu Indonesia sangat banyak sekali, tidak hanya di Papua, di Maluku, tapi daerah Riau itu banyak sekali. Ini belum kita optimalkan. Nah, sebenarnya perguruan tinggi dan para peneliti harus masuk ke sana. Anggaran negara harus masuk ke sana, membuat industri hilirnya. Itu contoh misalnya untuk sagu. Untuk daerah-daerah yang katakanlah dianggap tidak subur, daerah-daerah marginal, itu nanam sorghum itu hidup. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Menurutnya, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi jajaran anggota PDIP yang duduk di DPRD Kabupaten, Provinsi, hingga di tingkat pusat. Marhen berharap sinergitas ini nantinya akan membantu memperjuangkan dan mensejahterakan masyarakat di desa melalui program-program dari pemerintah. Membangun desa itu banyak sumber, maka kepala desa itu kan harus proaktif, harus menjalin komunikasi dengan siapapun termasuk dari DPR RI. Banyak program dari pemerintah pusat, baik melalui DPR RI maupun dari pusat langsung DAK. Yang kedua, yang namanya pembangunan itu kan yang punya daerah kan tetap desa atau kelurahan. Maka kabupaten pun programnya juga ke desa atau kabupaten. Begitu pula dari provinsi. Maka dari itu saya juga terima kasih. Tadi kita juga mengajukan beberapa usulan-usulan program kegiatan maupun bantuan-bantuan, ya, yang sifatnya bisa desa, bisa kecamatan, bisa kelompok tani, bisa berupa satu kabupaten. Nah, ini yang kita harapkan kan seperti itu. Untuk diketahui, selain Insinyur Mindo Sianipar, acara tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Suprapto, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Juni Ernanto. Acara tersebut juga diikuti lebih dari 150 peserta, terdiri dari anggota kelompok tani, tokoh masyarakat, THL, kepala desa, dan pihak terkait. Selain kunjungan lapangan, acara yang digelar Insinyur Mindo Sianipar tersebut juga dimanfaatkan untuk mendengarkan masukan masyarakat atau sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat dan konstituen. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan SRTV.